Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan episode berikutnya untuk eh, membahas tentang cara kerja obat, kemudian indikasinya, efek samping, peringatan dan perhatian, serta interaksi beberapa obat yang mungkin bisa dipakai di klinik ataupun rumah sakit. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu obat simetidin. Obat simetidin ini masuk kategori obat untuk saluran pencernaan ya. Dimana obat simetidin ini cara kerja obatnya adalah pertama dari komposisinya. Dari komposisinya dulu kita akan membahas tiap tablet ya. Tiap tablet simetidin ini mengandung simetidin HCl 200 mg. Ini yang 200 mg. Kemudian cara kerja obat simetidin adalah sebagai berikut, yaitu menghambat histamin pada reseptor H2 secara selektif dan reversibel. Penghambatan histamin pada reseptor H2 akan menghambat sekresi asam lambung baik pada keadaan istirahat maupun setelah perangsangan oleh makanan, histamin, pentagastrin, kafein, dan insulin. Simetidin dengan cepat diabsorbi setelah pemberian oral dan konsentrasi puncak dalam plasma dicapai dalam waktu 45-90 menit setelah pemberian. Simetidin diekskresikan atau dibuang melalui urin. Jadi simetidin ini sekali lagi merupakan obat untuk salah satunya asam lambung. Jadi untuk menekan ketika ada sakit MAH karena kelebihan asam lambung, maka salah satu obat yang direkomendasikan oleh para dokter biasanya meresepkan obat simetidin tersebut. Walau didampingi atau dikombinasikan dengan beberapa obat saluran pencernaan lainnya seperti Gastrucir dan Lexatrol. Kemudian indikasinya buat apa simetidin lebih spesifiknya kita bahas. Indikasinya adalah pengobatan jangka pendek untuk tukak usus 12 jari yang aktif. Jadi sekitar sakit di perut ya. Kemudian pengobatan jangka pendek untuk tukak lambung. Jadi untuk obat MAH juga ya bisa. Kemudian selanjutnya pengobatan ataupun pencegahan bisa juga untuk saluran pencernaan bagian atas ya. Kemudian pengobatan untuk gastroesophagus erosif ya, lebih tepatnya kalau misalkan untuk bahasa-bahasa umum mungkinlah untuk MAH itu indikasinya untuk seperti itu. Kemudian efek sampingnya obat simetidin ini apa? Yang pertama bisa terjadi diare ringan apabila terjadi efek samping tersebut, maka tidak usah khawatir. Tapi kalau misalkan berlebihan, maka obat tersebut harus segera di stop ya, berhenti untuk dimakan. Kemudian pada bagian saraf juga akan terjadi efek sampingnya, sakit kepala, pusing. Itu salah satu efek samping dari obat simetidin ini. Kemudian pada hematologi akan terjadi penurunan jumlah sel darah putih. Kemudian kalau yang hipersensitif akan terjadi demam dan reaksi alergi. Kemudian pada ginjal akan terjadi peningkatan kreatinin plasma, retensi urin, dan nefritis interstisial. Ini salah satu efek samping yang harus diwaspadai. Kemudian peringatan dan perhatiannya ini yang paling penting. Simetidin tidak boleh diberikan pada anak-anak di bawah 16 tahun ya, kecuali atas resep dokter. Jadi sebaiknya dikasihkan pada usia anak di atas 17 tahun, 16 tahun. Kemudian berikutnya pemberian simetidin pada ibu hamil dan menyusui bila sangat dibutuhkan. Jadi hati-hati juga ini pemberian simetidin untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian berikutnya simetidin tidak dapat digunakan untuk pengobatan simptomatis pada keganasan lambung.
Jadi perhatian atau peringatan ini harus kita toleransi apabila terjadi di kemudian hari terhadap dampak kesehatan yang kita rasakan. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang overdosis ya. Studi pada hewan menunjukkan dosis toksin atau racun ditandai dengan kegagalan sistem pernapasan, takikardi ya. Keadaan dengan pemberian. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.